Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selandra Novia Putri dari Perbankan Syariah kelas A dengan NIM 9314000218 akan mempresentasikan tentang manajemen siswaf dengan tema zakat dalam perspektif ekonomi dan makosid syariah. Pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa. Zakat mempunyai beberapa arti. Yang pertama yaitu al-barokatu yang berarti keberkahan. Yang kedua an-nama yang berarti pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga at-toharatu yang artinya kesucian. Dan yang keempat ada as-solahahu yang artinya keberesan. Sedangkan secara istilah menurut Al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh Habib Asy-Syaidiki mengatakan bahwa zakat adalah sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu juga menurut sifat-sifat yang untuk diberikan kepada golongan tertentu. Kewajiban zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berkaitan dengan amal ibadah, keagamaan, semata yang bernuansa agama, tetapi juga cenderung bersifat individualis dan personal. Akan tetapi, zakat merupakan amal sosial keagamaan yang berkaitan dengan kemasyarakatan, berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat secara luas. Golongan wajib zakat yaitu golongan atau orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah mereka yang beragama Islam, balik, berakal, dan mempunyai harta kekayaan yang mencapai nisab. Sedangkan untuk sasaran zakat yaitu dalam pendistribusiannya kepada 8 asnaf yang berhak menerima yaitu fakir, miskin, mu'alaf, rikob, ghorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Dasar hukum zakat dalam firman Allah ada dalam surat Al-Baqarah ayat 43 dan 267. Sedangkan dalam surat Al-An'am ada pada ayat 14. Sedangkan hadisnya memiliki arti sebagai berikut. Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat 5 waktu, membayar zakat, mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, dan berpuasa dalam bulan Ramadan. Syarat-syarat zakat yaitu yang pertama kepemilikan sempurna, artinya bahwa harta kekayaan yang dimiliki harus berada di bawah kekuasaan seseorang secara penuh tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Sedangkan yang kedua yaitu harta yang berkembang, artinya adalah bahwa harta tersebut berpotensi untuk dikembangkan seperti melalui kegiatan usaha sehingga dapat mendatangkan keuntungan atau pendapatan tertentu. Dan ketika dikeluarkan zakatnya, harta tersebut tidak terus berkurang. Yang ketiga yaitu harus mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Yang keempat, setelah terpenuhinya kebutuhan pokok, artinya zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Yang kelima yaitu kepemilikan 1 tahun atau haul, khusus untuk sumber-sumber zakat tersebut seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, lalu profesi, dan yang lainnya. Sedangkan yang keenam, tidak ada tanggungan utang. Maksudnya itu harta yang wajib dizakati adalah harta yang sudah dikurangi utang. Hal ini tidak lain karena hak orang yang memberi utang harus didahulukan daripada hak golongan yang menerima zakat. Jenis-jenis zakat ada 2 yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh tiap-tiap orang Islam, baik laki-laki dan perempuan, besar, kecil, merdeka, atau hamba sahaya. Membayar zakat fitrah banyaknya yaitu kurang lebih 2,5 kg dari makanan yang setiap hari dikonsumsi. Waktu pembayaran zakat fitrah ini adalah mulai tanggal 1 Ramadan hingga pada Hari Raya Idul Fitri, tepatnya sebelum sholat Id dilaksanakan.
Sedangkan zakat mal adalah harta kekayaan dari segala jenis benda, harta, baik berupa harta simpanan seperti halnya emas ataupun perak, maupun merupakan hasil usaha misalnya hasil panen dan sebagainya yang wajib dizakati. Dalam hal ini ada beberapa macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu zakat uang, emas dan perak, binatang ternak, perdagangan atau perniagaan, penghasilan atau profesi, industri, pendapatan, dan barang temuan. Kategori zakat. Dalam buku pedoman zakat yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, sebagaimana yang dikutip oleh Mufraini, telah terdapat kebijakan untuk pendayagunaan dana zakat dalam bentuk inovasi distribusi yang dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsumsi tradisional, yaitu distribusi zakat untuk dimanfaatkan secara langsung oleh para mutasi, utamanya fakir miskin, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam atau dalam kondisi tertentu. Sedangkan yang kedua yaitu konsumtif kreatif, yaitu pendistribusian zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, tetapi masih dalam kategori konsumtif. Misalnya zakat distribusinya dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Yang ketiga yaitu produktif tradisional, yaitu distribusi zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, misalnya diberikan kambing, sapi, alat cukur, dan lainnya kepada para mutasi, akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja. Yang keempat yaitu produktif kreatif, yaitu sebuah pendistribusian zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik permodalan untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal perdagangan pengusaha kecil. Mekanisme zakat pada BAS yaitu mekanismenya pengumpulan zakat di BAS melalui dua cara, yaitu melalui lembaga dan secara individual. Secara individual yaitu berasal dari masyarakat membayar sendiri zakat tersebut ke BAS. Ada beberapa cara yang digunakan masyarakat untuk membayar wajib zakatnya, yaitu membayar zakat dengan cara tunai, transfer maupun telepon. Ada juga para muzaki yang langsung datang ke kantor untuk membayarkan zakatnya maupun zakat teman-teman seprofesinya. Selain itu, BAS juga telah membentuk unit penerima zakat, yaitu UPZ, yang dibentuk dalam rangka untuk mempermudah dalam pengumpulan dana baik zakat mal maupun zakat fitrah. Meskipun pada kenyataannya, dengan adanya UPZ ini, ternyata juga tidak menjamin setiap muzaki membayar zakatnya, karena berdasarkan atas hasil laporan keuangan, BAS terlihat jelas bahwa belum semua lembaga setiap bulan membayarkan zakatnya. Semua dana zakat maupun infak yang terdapat di BAS itu disimpan di rekening BAS. Rekening BAS terdiri dari 3 macam, yaitu untuk zakat, infak, dan operasional, dan bantuan modal bergulir. Perbedaan tempat penyimpanan semua bantuan tersebut tentu untuk mempermudah dalam pendistribusian serta melihat peningkatan dana yang dihimpun oleh BAS. Mutaqasid syariah. Secara etimologi, muqasid merupakan bentuk jamak dari kata maqsid yang terbentuk dari huruf qaf, shad, dan dal. Berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata al-syariah secara etimologi berasal dari kata syara'a yasyara'u syar'an, yang berarti membuat syariat atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan syara' lahum syar'an berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna sana, yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan. Dengan mengetahui pengertian maqasid al-syariah secara etimologi, maka dapat membantu kita menjelaskan pengertian maqasid al-syariah secara terminologi, yaitu maksud atau tujuan-tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa maqasid al-syariah erat kaitannya dengan hikmah dan ilat. Definisi maqasid al-syariah yang kita
seperti sekarang ini lebih banyak dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer, seperti Tahir bin Asyur yang membagi maqasid al-syariah menjadi dua bagian, yaitu maqasid al-syariah al-amah dan maqasid al-syariah al-qasyah. Bagian pertama, ia masukkan dalam hikmah dan rahasia serta tujuan diturunkannya syariah secara umum meliputi seluruh aspek syariah dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu. Sementara bagian kedua ia masukkan sebagai seperangkat metode tertentu dikehendaki oleh Al-Syari dalam rangka merealisasi kemasyarakatan manusia dengan mengkhususkannya pada satu bidang dari bidang-bidang syariat yang ada, seperti pada bidang ekonomi, hukum, dan keluarga. Pada dasarnya, ulama usul al-fiqih sepakat bahwa maqasid al-syariah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terrealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Pengaplikasian syariat dalam kehidupan nyata dunia adalah untuk menciptakan kemaslahatan yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.